Sekarang kita melihat ada banyak keluarga yang kita datangi untuk mendamaikan antara mereka, tidak bisa-bisa. Akhirnya mereka sampai sekarang mengurus di mahkamah, di pengadilan supaya selesaikan masalah ini. Inilah akibat kita melanggar sistem Islam, melanggar sistem Allah. Warisan itu hak ahli waris. Dan salah satu musibah yang sering tidak diperhatikan oleh kaum masyarakat Islam di Indonesia soal warisan. Orang tuanya sudah meninggal, tinggalkan warisan, tanah, rumah, apa yang lain-lain. Sekarang banyak umat Islam memfikirkan, tidak usah dibagi, kita kan sama-sama saudara, kita sama-sama damai, sama-sama baiklah. Mau kenapa bagi? Tidak usah dibagi, biar berjalan lancar seperti itu, seperti biasa aja. Ini juga, ini termasuk salah satu salah besar. Namanya ada warisan, segera dibagi. Sistem bagiannya ada dua. Bisa dibagi secara total, masing-masing mengambil haknya, sahamnya, atau dibagi secara hitungan supaya masing-masing tahu haknya apa. Misal ada dua saudara, ayahnya meninggal tinggalkan satu rumah. Bagaimana cara membagi rumah? Tidak mungkin dipecah dua dibagi, tidak. Tapi kira-kira pasarannya berapa? 1 miliar. Berarti saya sama anda sudah tahu nasib kita dari sisi hitungan. Kalau ada satu minta haknya sekarang, wajib bagi yang kedua memberikan. Bagaimana caranya? Kalau anda tidak mau jual rumah, anda wajib membayar hak sebagian ini, berarti menjadi rumah itu milik anda sendiri. Ini persoalan banyak yang sekarang menghadapi masalah karena orang tuanya meninggal, kemudian ibunya meninggal, tidak dibagi warisan sekian lama. Begitu anaknya dan cucu mereka sudah membesar, muncul banyak masalah. Sekarang bingung hitungannya, dan di luar membingung hitungannya, masalah-masalah antara saudara dan keluarga. Sampai sekarang kita melihat ada banyak keluarga yang kita datangi untuk mendamaikan antara mereka, tidak bisa-bisa. Akhirnya mereka sampai sekarang mengurus di mahkamah, di pengadilan supaya selesaikan masalah ini. Inilah akibat kita melanggar sistem Islam, melanggar sistem Allah. Warisan itu hak ahli waris, dan tidak boleh ada seorang waktu dia masih hidup, dia sudah merasa mau mati, merasa mau meninggal, dia bilang anak saya semuanya jahat, anak saya tidak salih, tidak salihah, saya wakafkan semua harta saya untuk di jalan Allah. Tidak boleh. Biar dia meninggal dunia, tidak boleh menjalankan wasiatnya. Karena di sini ada menzalimi hak ahli waris. Jadi harus kita berfikir baik-baik. Orang yang pun, apalagi yang bertanggung jawab soal warisan, itu amanat yang paling berat. Kalau ada seorang tua meninggal tapi anaknya masih kecil, termasuk anak yatim, mewakili seorang lain untuk menguasai hartanya dan kontrol hartanya sampai anaknya ini dewasa, ini paling berat tugas. Karena ancaman dari Allah, orang yang menjaga memelihara harta anak yatim tapi dia makan dari harta itu tidak sesuai ajaran Islam, akan dia makan dari api neraka nanti di hari kiamat. Itu tugas yang paling berat. Harus kita ngerti jamaah sekalian, kalau soal harta halal akan dihisab oleh Allah, harus kita fahami itu. Sekarang orang berfikir kalau halal alhamdulillah selamat, belum tentu. Yang halal belum tentu selamat, apalagi yang haram. Yang halal dihisab oleh Allah dari mana dan kemana. Sekarang banyak berfikir sumber uangnya jelas 100% halal, tapi pengeluarannya yang tidak jelas.
sembarangan, membelanja tanpa mubazir, ini semua akan ditanya, dihisab oleh Allah. Jadi harta yang halal 100% akan dihisab oleh Allah, dan harta yang haram bukan dihisab, diazab langsung, diazab. Itulah kesulitan dan keberatan harta. Oleh karena itu di Islam menanjurkan jangan suka simpan. Semakin suka simpan berarti zakatnya terus berjalan, ada zakat. Biar sudah zakat tahun pertama tapi masih simpan, tetap ada zakat lagi sampai akhir hayat, masih ada zakat. Tapi ada orang yang ada rezekinya lebih daripada cukup tapi tidak pernah zakat sepanjang hayatnya, karena dia tidak pernah simpan uang. Ada yang buat makan ya makan, yang buat bagi-bagi, yang buat rumah-rumah, ya udah selesai habis.